misalnya ayam berkokok di atas jam 7, misalnya jam 8, jam 9 sampai atau di bawah jam 12 malam, katanya ada perempuan perawan yang hamil di luar nikah. Apakah benar? Bisa jadi pertanda, Bang Main. Kalau jam 12 sampai jam 3 ayam di rumah abang berkokok, berarti abang nambah anak biasanya ini. Ada rencana Bang Main? Enggak. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, seperti biasanya malam hari ini kami akan melakukan proses mediumisasi. Dan rencananya malam hari ini kita akan membahas tema tentang mitos kalau ayam berkokok malam selepas maghrib atau sebelum jam 12 itu adalah pertanda bahwa adanya perawan yang hamil di luar nikah. Betulkah mitos tersebut? Nah, nanti kita akan bahas di proses mediumisasi ini. Apakah benar mitos tersebut itu memiliki fakta di baliknya? Faktanya adalah yang seperti saya gambarkan tadi, bahwasannya ada perawan hamil di luar nikah. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, kita akan bahas proses pembahasan mitos tersebut di dalam proses mediumisasi. Dan malam hari ini yang bertugas untuk melakukan proses mediumisasi adalah Bang Jumain, karena memang Gus Iman sudah menugaskan kepada kami untuk melakukan proses mediumisasi ini karena ini adalah tema ringan. Nanti kalau misalnya Gus Iman perlu masuk, ya dianggap perlu, nanti Gus Iman akan masuk. Tapi jika dianggap tidak, ya Gus Iman akan memantau saja. Baiklah pemirsa Kelana Masa, langsung saja saya akan panggil Bang Jumain untuk melakukan proses mediumisasi bersama mediator. Silakan Bang Jumain dan mediator. Masuk. Sini dulu, kita ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Oke, sini dulu Bang. Nah, rencananya Bang Jumain malam hari ini kita ditugaskan oleh Gus Iman untuk melakukan proses mediumisasi berkenaan dengan kokok ayam tadi. Kokok ayam, mitosnya adalah kokok ayam berkokok di kalau ayam misalnya berkokok di tengah malam sebelum jam 12 atau selepas maghrib ke atas, itu katanya pertanda bahwasannya ada perempuan perawan hamil di luar nikah. Nah, jadi Bang Main coba cari jin yang mungkin menguasai mitos tersebut. Oke. Siap, Bang Main sudah siap? Insyaallah siap. Mediator siap? Siap. Oke, silakan saja langsung. Baiklah pemirsa Kelana Masa, doakan kami untuk melakukan proses mediumisasi ini. Semoga proses mediumisasi malam hari ini berjalan lancar. Mari. Malam. Jangan ke sana, jangan ke sana. Sini. Dari sini. Sini, silakan ke sini. Ya. Ya, sini. Bisa. Assalamualaikum. Oke, selamat malam. Mungkin Selamat malam. Bisa berbicara berbahasa manusia? Bisa, oke. Kalau misalnya Anda mengerti bahasa kami, silahkan duduk di sini. Kita mau ngobrol sebentar. Kita nggak mau cari rusuh, kita nggak mau cari masalah, kita mau ngobrol sebentar aja. Ya, silakan. Silakan duduk sini. Oke. Selamat malam. Oke. Ini dengan siapa ini? Anda makhluk gaib berjenis apa? Dan putih.
Macan putih. Oh, oke. Asalnya dari mana ini? Serandil. Dari mana? Gunung Serandil. Gunung Serandil. Gunung Serandil itu di mana? Belum tahu. Nanti kita cari tahu lah Gunung Serandil itu di mana. Oke, Mbah, kita mau tanya-tanya sebentar di sini. Anda Muslim atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, oke, ya, tidak masalah. Kalau misalnya Anda Muslim tadi saya mengucapkan salam. Kalau misalnya tidak ya selamat malam, Mbah. Selamat malam, Mbah. Malam. Oke. Malam hari ini kita akan tanya-tanya sedikit tentang mitos ini, Mbah. Ya, sedikit banyaknya mungkin kalau misalnya Mbah tahu ya jawab seadanya. Kalau misalnya Mbah tahu jangan ditambah-tambahi, ya mungkin ya jangan juga dikurang-kurangi. Seadanya yang Mbah tahu silahkan diceritakan. Barangkali pengetahuan Mbah tadi yang Mbah kasih sama kami bisa menjadi bahan pengetahuan bagi kami kalangan manusia. Oke. Kalau memang Anda berkenan, ya silakan maju untuk duduk di sini biar nggak apa, soalnya biar kelihatan dari sana. Maju sedikit, silakan maju sedikit. Oke, maju sedikit. Oke, di sini saja. Silakan maju. Tapi nggak nampak. Moto-moto. Ya, kita buka ya. Ya. Oke, silakan duduk sini. Silakan. Oke. Mbah punya nama? Punya nama? Tidak. Saya panggil Mbah aja lah ya. Mbah begini, kita akan sedikit bertanya tentang mitos yang mengatakan bahwa kalau misalnya ayam berkokok di atas jam 7, misalnya jam 8 sampai atau di bawah jam 12 malam, itu katanya kalau misalnya ada ayam berkokok, tandanya bahwasannya katanya ada perempuan perawan yang hamil di luar nikah. Apakah benar? Tidak. Oh, jadi banyak sekali yang mengatakan begitu mitos ini. Bahkan sedari saya kecil ini mitos ini sudah banyak beredar. Nah, jadi selama ya beruntung sekali saya ketika ada kesempatan ini bertanya sama Mbah tentang mitos tersebut. Ya mana tahu ada titik terang di dalam pembicaraan kita malam hari ini. Kenapa Anda tidak mengatakan bahwasannya itu tidak benar atau sekedar mitos belaka? Kenapa Anda mengatakan begitu? Setahu saya, dari lewat jam 12 itu baru betul. Oh, jadi Anda masih tetap mengatakan bahwasannya kokok ayam ini ada hubungannya dengan orang hamil. Tapi dari jam 12. Oh, di atas jam 12? Iya. Menjelang pagi. Di atas jam 12 menjelang pagi. Iya pula. Sekitar setengah 3. Ya mungkin. Ya spesifiknya jam 12 sampai jam sebelum subuh. Hah? Iya. Ya lah Bang, mungkin itu Bang Main ketika sudah mau mulai masuk subuh atau mulai ngaji-ngaji udah mulai nggak terhitung itu. Apakah memang ayam itu bisa sesensitif itu mengetahui bahwa ada perempuan perawan hamil di saat itu? Iya. Mereka di seputaran situ atau di kampung lain misalnya? Di mana ayam itu berkokok, disitulah dia, di kampung. Pokoknya letak di mana ayam itu berkokok, di sekitaran situlah yang terjadi itu. Apakah benar itu perempuan hamil di luar nikah? Tidak. Tidak hanya itu? Tidak. Jadi perempuan hamil sudah punya suami juga dia bisa berkokok? Iya. Jadi mungkin bisa jadi pertanda Bang Main. Kalau jam 12 sampai jam 3 ayam di rumah abang berkokok, berarti abang nambah anak biasanya nih.
Ada rencana Bang main? Enggak. Oke. Jadi begitu Mbak ya, sambil saya tadi bercanda sama dia bukan sama Mbak. Kita tanya-tanya di sini. Ya namanya juga narasumber, kita harus menghormati narasumber ya. Selain itu ada lagi nggak mitos atau yang berkenaan dengan kokok ayam ini? Jangkrik. Nah, apa itu? Kalau jangkrik cuman pula ceritanya? Mulai dia selepas maghrib berbunyi dia, itu menandakan perempuan perawan hamil. Jangkrik. Tapi ya setahu saya selepas maghrib jangkrik berbunyi memang. Iya kan, Bang Main rata-rata jangkrik berbunyi sekitar jam berapa? Lepas maghrib ya. Ya, sudah umum berarti ya. Jadi gimana caranya kita membedakan jangkrik yang berbunyi Di depan rumah. Oh. Jangkrik yang berbunyi di depan rumah. Dalam keadaan jangkriknya kelihatan atau tidak? Kelihatan. Oh, jangkriknya posisinya kelihatan. Misalnya ini ada rumah. Dia di teras rumah begitu? Iya. Teras tua main enggak pernah bunyi. Jangkrik itu. Enggak. Kami enggak bercanda sama Anda. Kami bercanda sesama kami. Tidak untuk melecehkan Anda, tidak. Kami menghormati Anda karena sudah mau datang ke sini memberikan keterangan. Jangan digigit. Nggak boleh itu digigit, nanti sakit ini raganya. Ya. Kira-kira jangkrik ini tadi bunyinya bisa dibedakan sama bunyi-bunyi yang lain nggak pada umumnya? Beda. Oh, jadi memang ada khas beda bunyi menandakan perempuan hamil tadi tuh. Itu kan kalau jangkrik. Kalau ayam, kalau misalnya berkokok di malam tadi itu, ada nggak bedanya? Misalnya kokoknya cuma sekali atau 2 kali begitu? Dia 3 kali. Kalau misalnya yang perempuan hamil di luar nikah itu 3 kali. Iya. Begini dulu, saya luruskan dulu. Pada umumnya si ayam ini mengetahui perempuan hamil, tidak perempuan perawan aja. Semua perempuan hamil dia bisa tahu kalau misalnya terjadi malam itu. Iya. Pokoknya lingkungannya di sekitaran situlah. Iya. Ya. Ini Anda tahu mitos ini cuman dengar dari pihak lain kah atau Anda mengetahui? Memang. Tahu ya. Anda sudah mengetahuinya? Kalau dia berkali-kali berkokok, itu menandakan hamil muda. Berkali-kali berkokok hamil muda. Yang mempunyai suami. Yang mempunyai suami. Nggak punya suami. Nah, itu aja. Iya, kalau yang nggak punya suami tadi yang di luar nikah 2 kali. 3 kali. 3. Oh, yang 3 kali tadi Bang Mai. Ya. Dari mana ini katanya tadi? Dari gunung apa tadi lu? Serandil. Serandil. Kamu dari Serandil begitu. Iya. Tinggal di sebelah mananya Gunung Serandil? Di hutan. Di hutan. Hutan sebelah mana coba Gunung Serandil? Kidul. Sebelah kidul. Kamu tahu arah kidul itu? Kidul itu selatan kan? Iya. Selatan Gunung Serandil itu adalah lautan. Iya. Ya, di hutan situ. Oh, di hutan situ ya. Banyak kawanmu di sana? Banyak. Oke. Ya, jadi kesimpulannya mungkin itu yang kamu ketahui tentang ayam bekokok gitulah ya. Sekarang saya kepingin ngobrol dengan pihak yang lain, bergantian ya. Ya. Iya, langsung aja bergantian biar kita hadirkan yang lain. Mana tahu pengetahuannya berbeda ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kamu langsung balik ke sana ya, gantian sama yang lain. Langsung aja rocker ya.
Sinkron. Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Tenang. Selamat malam. Selamat malam. Ya, duduk dengan baik. Kita ingin ngobrol ya. Yuk duduk. Pun. Bangun. Ayo. Selamat malam. Selamat malam. Mana? Iya. Dengan siapa ini? Suroso. 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 Dari mana ini Suroso? Gunung Serandil. Dari Serandil juga. Ya. Tujuan saya bertanya dari mana biar anggota saya tahu begitu. Ya. Kamu kenal sama macan yang tadi? Iya. Iya. Berkawan atau bagaimana? Iya. Iya. Tempat kamu jauh atau tidak dari tempat Suroso ini? Tidak. Dari macan itu dekat lah ya. Iya. Nah, jadi tempat Suroso sama macan ini dekat begitu. Iya. Suroso Muslim tidak? Tidak. Tidak. Ya. Pertanyaannya begini sedikit tambahan untuk mengakuratkan Anda dari Serandil ataupun tidak. Apakah Anda kenal dengan Pulunggono? Kenal? Nah, Kenal. Sekenal apa Anda dengan Pulunggono? sekenal nama. Sekenal nama begitu ya. Biasa berkomunikasi dan berjumpa? Tidak. Tidak. Oke. Ya. Menurut Anda Pulunggono di sana selaku apa? Penguasa Gunung Serandil. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Begini, keperluan saya menghadirkan Anda. Saya pun dari Jawa Tengah juga. Saya tahu persis Gunung Serandil itu seperti apa dan di mana posisinya. Iya. Jengkal demi jengkal saya tahu persis itu. Ya. Gunung Serandil tak jauh itu nanti ada Gunung Selok. Ada lagi Jambe Pitu, Jambe 5. Saya tahu persis itu. Ya. Iya kan? Iya. Iya. Tak jauh dari situ ada juga Pantai Karangbolong, Pantai Ayah dan lain sebagainya. Betul? Iya. Oke. Ya. Ngobrol dengan anggota saya. Ya. Gak apa-apa kan? Nanti Anda saya pulangkan ke sana lagi. Ya. Terkait adanya mitos di kalangan bangsa manusia, ayam bekokok sebelum lewat tengah malam tentunya. Ya. Apakah Anda ada tahu terkait hal itu? Tidak ada. Cuma lebih dari jam 12. Itu ada. Oh, lebih jam 12. Lebih dari jam 12 malam begitu? Iya, menjelang pagi. Menjelang pagi. Apalagi yang Anda ketahui? Itu aja. Itu aja. Sudah sampaikan dengan macan putih. Anda Muslim tidak? Tidak. Tidak. Oke. Ya, mungkin pengetahuan dua makhluk gaib ini hanya sebatas itu, Bang. Ya, Bang Edi. Oke. Oke. Anda tidak Muslim. Iya. Pernah mendengar agama Islam? Tidak. Tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar apa mau tidak mau tahu? Tidak mendengar. Tidak mendengar. Apakah Anda tidak pernah main-main ke sekitaran Gunung Selok? Tidak. Tidak. Kami melalui batas. Tidak. Oh, artinya Kami jin kafir. kekuasaannya berbeda-beda dan karakternya pun beda-beda begitu ya. Kami di hutan itu penguasa jin kafir. Kalau pada kesempatan kala ini saya menawarkan dan memberitahukan agama Islam, apa tanggapan Anda? Biasa saja. Biasa saja. Kalau saya mengajak, ayo dong ikuti agama Islam. Bagaimana tanggapan Anda? Seperti apa itu dia? Islam itu adalah sebuah agama. Agama itu mengajarkan tentang keyakinan. Isi daripada keyakinan itu bahwasanya adanya penjelasan dalam Islam itu. Siapa yang menciptakan kita semua? Menciptakan Anda dari bangsa jin, menciptakan kami juga dari bangsa manusia. Siapalah itu dia?
yakni dialah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh sedikit dan inti daripada agama Islam. Gitu. Kami pernah diajak deh Kiai Abdul Sirait. Dia pertama menyalui jin kafir. Dia menyusulkan kami untuk masuk Islam. Cuman kami tidak. Kami tidak. Anda tidak mau begitu? Karena kami melakukan jin kafir. Kafir sebetulnya kalau belum mengikuti agama Islam. Kalau sudah mengikuti tidak lagi kafir namanya. Begitu. Kepingin tidak? Mana tahu adanya manfaat keberkahan pertemuan kala ini. Ya. Mungkin habis itu bisa bertemu dengan apa saya ini Pulunggono. Iya. Kami tidak memaksakan, hanya menawarkan dan memberitahukan. Jangan salah paham. Islam tidak boleh dipaksakan. Atau mau pikir-pikir dulu, mau cari tahu dulu gitu. Di sini ada teman saya Asmo. Asmo. Iya. Terus? Dia di situ sudah menjadi Islam. Dia sudah kemari. Sudah kemari. Sejak kapan dia di sini? Sudah lama. Sudah lama. Begitu ya. Mungkin saya pernah melihat Anda pernah memanggilnya. Begitu. Oke. Ya oke lah kalau memang seperti itu. Tapi saya ulang balik. Kepingin tidak mengikuti ajaran agama Islam? Saya pikir dulu. Oh, pikir-pikir dulu. Ya. Oke lah. Ya intinya seperti itu, Bang. Ya kalau misalnya mau dipikir-pikir dulu ya. Iya, ya udah nggak apa-apa. Mau balik ke sana atau tinggal bareng kawanmu di sini? Mau balik ke sana atau enggak? Tergantung Anda. Tergantung saya. Kalau menurut saya, bagaimana terbaiknya Anda ingin? Itu. Saya bisa dipelihara, saya bisa dituntun. Oh. Anda bisa dipelihara, bisa juga dituntun. Oh. Siapa yang mau melihara Anda? Saya enggak kok. Iya. Kalau saya mau melihara nuntun lembu, nuntun kerbau, nuntun kuda. Anaknya bisa dijual. Itu. Saya tidak akan memelihara dan menuntun Anda. Tapi kalau menuntun Anda untuk mengucap 2 kalimat syahadat, saya insya Allah bersedia. Itu. Iya. Kurang nyaman dekat dengan saya mungkin ya. Iya. Jadi intinya bagaimana? Mau pulang atau tidak? Kok pikir-pikir jawabnya? Kalau kesediaan saya untuk menuntun Anda itu dalam rangka menuntun mengucap 2 kalimat syahadat. Hanya itu. Kalau menuntun Anda seperti layaknya menuntun hewan, tidaklah. Nah, saya tidak kepingin. Atau memelihara seperti layaknya dukun itu? Enggak juga. Ya, enggak juga. Sampaikan juga nanti kalau Anda memang memilih pulang, kalau Anda memilih untuk pulang, sampaikan ya bahwasanya kesempatan kala ini jumpa dengan saya. Saya Agus Iman, ya. Saya dari Kabupaten Kebumen, ya, Jawa Tengah juga, tak jauh dari Serandil. Seperti itu. Saya tahu persis daerah Serandil itu dengan seluk-beluknya, mau yang di bawah, mau yang di pertengahan, mau yang di atas, mau yang di arah utara, selatan, barat, dan arah timurnya. Saya paham. Ya, dan tidak cuma Serandil yang saya pahami. Ya, seperti itu. Mau Gunung Selamat, Gunung Semeru, Gunung Selok, Jambe Pitu, Jambe 5, Gunung Merapi. Kamu tahu semua. Tidak, yang tahu segalanya itu hanya Allah. Sedikit kali pengetahuan saya, tapi harus saya syukuri. Iya, itu. Inilah kami manusia, inilah Islam. Ini Islam. Oke, singkat dan saya ulang balik. Mau balik ke sana atau tidak? Tidak. Oh,
nggak balik ke sana. Intinya kepingin mencoba memahami daerah Sumatera ini ya. Iya, Seperti itu. saya menjumpai teman saya Asma. Oh begitu. Oke. Kawan Anda, teman Anda ini kan Muslim, begitu? Iya, Iya. Ada rencana kepingin mengikuti jejak beliau atau bagaimana? iya. Oh iya. Melalui beliau nantilah kalau memang mau ngikuti ya. Atau Iya. bertanya-tanya dulu lah. Bertanya-tanya dulu. Seperti apa itu Islam boleh ya. Tidak harus melalui saya kok. Ya. Oke. Terima kasih atas obrolannya ya. Gak apa-apa kan? Iya. Mau keluar sendiri dari raga ini atau saya bantu keluarkan? Saya bisa minta darah dari raga ini. Minta darah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Dan tidak perlu Anda minta darah seperti itu, ya. Ingat, camkan kalimat dan kata-kata saya. Karena kalau Anda sampai mengambil satu tetes darah dari manusia ini, ku kejar kemanapun, dimanapun. Jangan, tak perlu. Anda udah dijamin rezekinya sama Allah. Oke, seperti itu ya. Sekarang keluar saja. Nanti ku cek. Setelah Anda keluar, ada berkurang nggak darah si manusia ini? Nomor setetes. Keluar, kita bantu. Cepat. Nanti keluar, kamu cari sendiri si kawanmu itu ya. Pulihkan semua. Sebentar ya. Iya Gus, silakan. Oke.
Baiklah pemirsa Klana Masa, proses finalisasi malam hari ini sudah selesai. Kita akan tanya-tanya sedikit sama Gus Iman apa yang barusan terjadi. Nah Gus, langsung saja Gus ya, yang terakhir Gus Iman tadi lakukan kira-kira apa itu Gus? Ya, kita mencoba untuk memantau yang bersangkutan itu posisinya dia kemana dan akan ngapain. Ya, kita coba pastikan dia tidak membuat ulah. Ya, kuncinya seperti itu. Berarti tadi ketika dia ingin pulang tadi, ingin ngambil kesempatan untuk mencuri darah tadi itu? Iya, ya, intinya seperti itu. Mungkin ya itulah sifat daripada jin-jin yang belum dapat hidayah. Jin-jin kafir. Jin kafir pun ini yang memang tidak semuanya punya karakter seperti itu. Tapi ada beberapa makhluk gaib kategori yang memang masih kafir, punya karakter yang seperti itu. Maka dari itu kita pun tetap backup. Kita coba amankan mediator kita dari hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Seperti itu. Perkara tadi penelusuran kita untuk menguak mitos yang ada di kalangan masyarakat kita terkait ayam bekoko. Ya pada intinya sahabat, saya simpulkan mungkin tidak begitu menemukan kesimpulan yang cukup bisa diambil. Tapi intinya mungkin itu hanya sebatas mitos belaka. Ya sudah sewajarnya dan seharusnya ayam bekokok memang ya kalau jantan dia bekokok. Perkara waktu tentunya ya tidak bisa menyimpulkan bahwasanya kalau ayam bekokok itu kalau belum larut malam lantas itu mengidentifikasi menjadi sebuah kepastian adanya seperti yang kita dengar selama ini. Iya, lazimnya ayam ya bekokok. Perkara waktunya itu ya bebas mereka. Ya Allah yang punya tahu atas segala rahasia alam semesta, baik yang ada di sekitaran kita ataupun yang nun jauh di sana. Maka dari itu pesan saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, kita jangan percaya dengan ucapan daripada makhluk gaib khususnya bangsa setan. Ya. Artinya jin-jin yang memang jauh dari hidayah Allah. Karena karakter dasar makhluk gaib bangsa setan itu punya sifat karakter pembohong. Ya seperti itu. Menjadi apa namanya pelajaran buat kita semua. Sekian lama kita mediumisasi kayaknya ini yang agak sedikit mungkin kurang begitu apa kan. Tapi setidaknya ya kita harus tetap paham benang merahnya itu di mana. Utama tidak perlu kita percaya secara utuh kepada obrolan yang terjadi dengan makhluk gaib. Ya, obrolan yang terjadi dengan bangsa jin. Kita ambil saja benang merah supaya kita makin bisa memahami mana pengakuan yang jujur, mana yang pengakuan hanya sebatas tipuan belaka. Ya, supaya kita bisa membedakan itu tentunya harus kita lengkapi dengan pengetahuan keilmuan. Mudah-mudahan kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan saya mengajak tetap tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan semoga ridhonya Allah mengalir kepada kita semua. Semoga sahabat Kelana Masa terhibur. Bila mana ada yang kurang pas, kami Al-Fakir tentunya beserta rombongan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Seperti itu. Ya, terima kasih Gus. Sama-sama. Ya. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah proses malam hari ini, proses misalnya malam hari ini untuk menguak mitos yang tadi kita bahas. Kayaknya mitos yang barusan kita bahas ini tidak menemui titik temu ya Gus ya. Apapun yang terjadi dalam obrolan kami tadi, silahkan diambil positifnya, dibuang negatifnya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.